MSJBC Media, stronger together. Kami mendampingi Gema, sedia mendukung dalam perang lawan setan. Kita pasti menang. Mari bersama kita mendukung, perjuangkan misi akhir dalam perang lawan musuh. Kita pasti menang. Mari bersama kita mendukung, perjuangkan misi akhir dalam perang lawan musuh. Kita pasti menang. Halo, sahabat-sahabatku Ministerial Spouses Jakarta Banten Conference dan juga Ministerial Spouses dimanapun berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Edisi kita kali ini mengambil tema seorang istri gembala. Menjadi pasangan pendeta atau sebagai istri gembala adalah sebagai mitra pelayanan suami dan dapat menjadi teladan bagi jemaat melalui keterlibatannya secara tulus dalam pelayanan. Lalu, bagaimana menjadi seorang istri gembala yang baik? Mari kita saksikan dalam tayangan berikut ini. Semoga melalui tayangan MSDBC Media dapat memberikan pengetahuan dan informasi yang berguna bagi pelayanan Ministerial Spouses Jakarta Banten Conference dan juga Ministerial Spouses dimanapun berada. Tuhan memberkati. Sahabat Ministerial Spouses yang berbahagia, salam sehat dan salam sejahtera. Judul renungan yang saya bawakan adalah seorang istri gembala. Saya ambil dari beberapa tulisan Nyonya Ellen White. Di dalam tulisan-tulisan Nyonya Ellen White menekankan bahwa istri seorang gembala memikul panggilan ilahi. Ia adalah seorang penolong yang sangat penting di mana teladan, dukungan, doa, dan manajemen rumah tangganya akan sangat menentukan keberhasilan atau justru akan menjadi penghalang bagi pelayanan suaminya. Nasihat utama Nyonya Ellen White kepada kita istri-istri gembala meliputi beberapa hal. Di antaranya, pertama adalah pusat misi pertama berada di rumah. Ladang misi terpenting bagi seorang istri gembala adalah keluarganya sendiri. Mendidik dan mengasuh anak dengan kasih adalah pekerjaan kekal yang sama berharganya dengan pelayanan di jemaat. Yang kedua, menjadi penolong bukan penghalang. Istri pendeta didorong untuk hidup penuh pengabdian dan doa. Ia harus bersandar kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan pribadinya, bukan selalu bergantung secara rohani kepada orang lain atau juga kepada suaminya. Ketiga, kehidupan rumah tangganya yang menjadi teladan. Agama yang dihidupkan di dalam rumah tangga sehari-hari, bagaimana ia memperlakukan suaminya, bagaimana seorang istri gembala memperlakukan anak-anaknya, dan bahkan dikatakan
bagaimana seorang istri gembala memperlakukan asisten rumah tangganya kalau ada. Itu merupakan kesaksian yang sangat nyata, yang paling nyata di dalam rumah tangga. Apakah ia mencerminkan kuasa dan prinsip-prinsip kekristenan? Yang keempat, nasihat bagi kita dari Nyonya Ellen White. Kesederhanaan dalam penampilan dan perkataan. Di sini Nyonya Ellen White menasihati kepada kita, para istri gembala, untuk menjaga kesederhanaan, bersahaja di dalam berpakaian, dan menghindari mode-mode duniawi. Pakaian kita harus rapi, pakaian kita harus pantas dan tidak menonjolkan keborosan, agar kita tidak menjadi batu sandungan bagi anggota jemaat kita. Yang terakhir, yang kelima, adalah perlakuan pribadi di tengah jemaat. Di sini dikatakan bahwa kita istri pendeta memiliki akses dan kesempatan untuk melakukan pelayanan pribadi tidak bersama suami kita. Contohnya melawat, ya. Kita melawat bersama suami, tetapi ada waktu kita bisa melawat sendiri. Kita bisa melawat bersama dengan anggota jemaat dan lain sebagainya. Kita bisa membuat kelas Alkitab di sini. Kita bisa mengajar Alkitab, mungkin masalah rumah tangga kepada anggota jemaat kita. Dan kita bisa datang kepada orang-orang tertentu, ibu-ibu yang mempunyai masalah di dalam rumah tangga, di dalam kehidupannya, yang tidak mungkin dia secara pribadi dia percaya kepada kita. Pada saat kita mendengar keluh kesahnya dan lain sebagainya, kita harus bisa menjaga kerahasiaannya, tapi bisa kita sampaikan kepada suami kita untuk bisa didoakan dan kita mencari jalan keluarnya. Sahabatku, istri-istri gembala yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya akan membacakan kutipan dari Nyonya Ellen White. Ini terdapat di dalam buku Membina Keluarga Bahagia, halaman 339, alinea pertama. Dikatakan di sini, setan senantiasa bekerja untuk mengecewakan hati serta menyesatkan para pendeta yang telah dipilih Allah untuk mengkhotbahkan kebenaran. Cara bekerjanya yang paling berhasil ialah melalui pengaruh rumah tangga, melalui istri yang tidak beribadat. Banyak perkara yang dapat dilakukan setan untuk menguasai para pendeta, yaitu melalui pengaruh mementingkan diri sendiri dan hanya hidup bersenang-senang. Buku Membina Keluarga Bahagia, halaman 339, alinea pertama. Akan membacakan ayat dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal 31 ayat 10 sampai 12 dan ayat 26 sampai 28. Bila kita memegang Alkitab, boleh kita buka, kita baca bersama-sama. Ayat 10 sampai 12. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Di dalam ayat 26 sampai 28, ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya,
makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Sahabatku, istri-istri gembala, demikianlah renungan yang saya bawakan. Biarlah melalui renungan ini kita akan semakin menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita minta tuntunan daripada Tuhan agar membimbing kita, mengajari kita di dalam pelayanan kita. Tuhan akan menguatkan kita, Tuhan akan menolong kita di dalam kehidupan pelayanan kita yang tidak mudah, yang banyak liku-liku, masalah mungkin, dan lain sebagainya. Tetapi kita akan bertahan dan kita akan tetap tangguh bersama dengan Tuhan. Pasti kita bisa lalui semuanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Shalom, salam sejahtera kepada seluruh ibu-ibu Shepherdess Jakarta Banten Conference dan juga pemirsa yang ada di rumah. Pada saat ini, saya memperkenalkan diri saya, bernama Henny Simbolon Parhusit. Saya adalah istri Pendeta Herme Parhusit. Saat ini, kami melayani di Jemaat Pamulang Wilayah 3. Inilah adalah tahun pertama kami melayani di Jemaat Pamulang. Latar belakang pendidikan saya adalah tamat dari Universitas Surya Nusantara, Pematang Siantar, jurusan Education pada tahun 1987. Saya pernah mengajar di SMA Advent Simbolon Samosir, Sumatera Utara, sebagai guru bahasa Jerman pada tahun 1987 sampai 1993, kurang lebih 7 tahun. Kemudian kami pindah ke Jakarta pada tahun 1993 sampai 2000. Saya sebagai guru di Keramat Pulo mengajar di SMP bidang studi ilmu pengetahuan sosial. Kemudian pada tahun 2001 sampai 2005 kami married student ke UNAI. Suami kuliah mengambil jurusan teologi. Kami mempunyai anak 4 orang. Yang pertama, Wina Sofianti, tamat kuliah dari Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa dari Cilegon, jurusan Teknik Kimia S1. Dia bekerja di perusahaan Jepang. Anak yang kedua, Herald Baxter, tamat kuliah dari UNAI jurusan Akuntansi S1. Dia bekerja di perusahaan Jerman. Sudah menikah dengan Ernest Sinambela, bekerja di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Barat. Mereka sudah dikaruniakan anak, 1 perempuan, umur 8 bulan. Anak yang ketiga, Maximilian, tamat kuliah dari Filipina, ambil jurusan pendeta. Mereka
melayani di negara Siprus, Divisi Timur Tengah, Afrika Utara. Sudah menikah dengan Cia Silaban dan sudah dikaruniakan anak, 1 perempuan berumur 1 bulan. Anak yang keempat, John Felix, tamat kuliah dari UNAI, jurusan IT S1. Sudah bekerja sebagai guru IT di sekolah Dharma Putra, Bekasi. Masa pelayanan kami sebagai pendeta. Pada tahun 2005 sampai 2006, kami melayani di Jemaat Cipanas Puncak. Pada tahun 2006 sampai 2007, kami melayani di Jemaat Parung Panjang. Pada tahun 2008 sampai 2009, kami melayani di Jemaat Keramat Jaya, Tanjung Priok. Pada tahun 2009 sampai 2010, kami melayani di Jemaat Cibinong Nanggewer, Bogor. Pada tahun 2011 sampai 2013, kami melayani di Jemaat Jelambar, Jakarta Barat. Pada tahun 2014, kami melayani di Jemaat Rajek, Tangerang. Pada tahun 2015 sampai 2018, kami melayani di Jemaat Taruna Jakarta Timur. Pada tahun 2019 sampai 2025, kami melayani di Jemaat Tangerang Kota. Dan pada tahun 2026, saat ini kami melayani di Jemaat Pamulang. Motivasi yang saya berikan kepada sahabat-sahabat Ministerial Forces Jakarta Bandeng Conference adalah tetaplah setia dan bersukacita dalam pelayanan ini. Karena saya percaya di dalam setiap pergumulan dan tantangan yang kita hadapi dalam pelayanan ini, saya selalu merasakan bahwa Tuhan menolong dan menyertai. Jadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kiranya motivasi ini boleh menyemangati teman-teman dan sahabat-sahabat semua untuk tetap setia dan bersukacita dalam pelayanan ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo sahabat Ministerial Spouses yang dikasihi Tuhan, bersama saya Esther Pendana. Tips dan triks edisi kali ini masih berhubungan dengan menjaga kesehatan ibu-ibu semua dengan berolahraga. Menjadi seorang ibu adalah salah satu pekerjaan paling menuntut di dunia. Mulai dari mengurus anak, mengelola rumah tangga, hingga urusan pekerjaan. Waktu untuk diri sendiri seringkali menjadi prioritas terakhir. Namun, olahraga bagi ibu-ibu bukanlah sekedar tentang penampilan atau menurunkan berat badan, melainkan sebuah investasi kesehatan dan tombol reset mental yang sangat krusial. Berikut adalah pentingnya olahraga bagi ibu-ibu, lengkap dengan tips dan trik praktis untuk melakukannya di sela-sela jadwal yang padat. Mengapa olahraga sangat penting untuk ibu-ibu? Yang pertama, warisan kekuatan atau bone density. Setelah melahirkan dan seiring bertambahnya usia, wanita mengalami penurunan massa tulang secara drastis. Ini tentu beresiko terhadap osteoporosis. Olahraga adalah cara utama untuk menjaga tulang tetap kokoh agar kuat menggendong anak hingga menimang cucu nanti. Yang kedua adalah wadah me time dan anti-stres. Olahraga melepaskan hormon endorfin atau hormon bahagia. Sesi olahraga bisa menjadi momen jeda dari tangisan anak atau tumpukan pekerjaan yang efektif mencegah burnout atau mom guilt. Lakukan olahraga yang Anda sukai, apakah itu bulu tangkis, tenis lapangan, padel, tenis meja, berenang, fitness, atau jogging. Yang ketiga, menjaga stamina skala ekstrim. Mengurus rumah tangga tentu membutuhkan fisik yang kuat. Olahraga melatih jantung dan otot agar ibu tidak mudah lelah, pegal-pegal atau sakit pinggang saat mengangkat cucian. Selanjutnya,
Mari kita lihat tips dan trik olahraga praktis khusus ibu-ibu. Bagi seorang ibu, kendala terbesar adalah waktu. Gunakan trik-trik cerdas ini agar olahraga tetap bisa berjalan tanpa mengorbankan waktu bersama keluarga. Yang pertama, gunakan trik micro workouts atau olahraga secuil. Jika tidak ada waktu luang yang panjang, split menjadi sesi 10 menit sebanyak 3 kali sehari. 10 menit pagi, yaitu dengan cara stretching atau squat sambil menunggu air minum atau masakan matang. 10 menit siang, jalan cepat keliling halaman rumah atau naik turun tangga. 10 menit sore, plank atau senam ringan di kamar sebelum mandi. Trik yang kedua adalah libatkan anak-anak atau family workout. Menjaga anak bukan alasan untuk absen olahraga. Jadikan anak balita sebagai beban dalam tanda kutip, yaitu beban tambahan saat Anda melakukan squat atau glute bridges, yaitu anak duduk di atas perut. Mereka akan menganggapnya sebagai permainan. Tentu ini sangat menyenangkan. Nyalakan musik favorit dan lakukan dance party bersama anak-anak di ruang tamu. Ini adalah latihan kardio yang sangat efektif membakar kalori. Yang ketiga adalah maksimalkan pekerjaan rumah tangga atau incidental exercise. Jadi contohnya saat menyapu atau mengepel, jangan biarkan perut kendor, kencangkan otot perut dan lakukan dengan gerakan yang lebih bertenaga. Demikian juga saat menjemur baju atau mengambil mainan anak di lantai, gunakan gerakan squat, yaitu menekuk lutut tapi punggung tetap tegap. Yang keempat, fokus pada kekuatan otot inti atau core and pelvic floor. Bagi ibu yang sudah pernah melahirkan, otot perut dan dasar panggul seringkali melemah. Fokuslah pada olahraga seperti pilates, yoga, atau latihan Kegel. Latihan ini penting untuk memperbaiki postur tubuh, meratakan perut pasca melahirkan, dan mencegah kondisi urinary incontinence, artinya mudah mengompol saat bersin atau tertawa. Yang kelima, siapkan baju olahraga sejak malam. Trik psikologis ini sangat ampuh. Jika ibu-ibu berencana olahraga di pagi hari, siapkan baju olahraga tepat di samping tempat tidur. Jadi ketika bangun, langsung ganti pakaian. Secara psikologis, saat kita sudah memakai baju olahraga, maka malasnya akan berkurang dan tubuh otomatis terpicu untuk melakukan olahraga. Nah, pesan terakhir yang penting untuk para ibu-ibu, yaitu merawat diri sendiri dengan berolahraga bukanlah tindakan egois. Ibu yang sehat secara fisik dan bahagia secara mental adalah fondasi utama bagi keluarga yang bahagia. Happy Mom, Happy Family. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati kisah indah Sang Purna
sahabat Ministerial Spouses Jakarta Banten Conference, juga Ministerial Spouses dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Reni Rusdianto. Saya istri dari Pendeta Suyono Rusdianto dan saat ini melayani sebagai Gembala Jemaat Koinonia Ciputat Jakarta Banten Conference. Saat ini saya mau menyampaikan kesaksian, menceritakan kasih sayang dan pertolongan Tuhan, baik secara pribadi untuk saya dan juga untuk pelayanan suami saya. Boleh jadi di antara Ministerial Spouses ada yang memiliki pengalaman yang sama dengan apa yang saya alami. Biarlah ini boleh menjadi sesuatu yang saling menguatkan bagi kita. Sahabat Ministerial Spouses yang berbahagia, tentunya merupakan satu panggilan Tuhan kepada kita untuk menjadi istri pendeta. Bagi saya yang tidak terdidik di gereja Advent, ini sangat berat. Kalau tidak dengan penyerahan yang sungguh-sungguh, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya oleh pertolongan Tuhan sajalah saya disanggup untuk melakukan tugas saya sebagai pendamping seorang pendeta. Ministerial Spouses yang diberkati Tuhan, saya ingin bersaksi ketika kami memulai pelayanan di Jakarta. Kami melayani di sebuah ministry yang ada di daerah Tangerang. Mereka yang kami layani mayoritas Tionghoa. Mereka sangat antusias dalam belajar firman Tuhan. Walau banyak keterbatasan mereka, baik pengetahuan, wawasan, dan terlebih keterbatasan ekonomi. Kebanyakan mereka golongan menengah ke bawah. Ketahuilah saudaraku, Ministerial Spouses, pada saat itu kami tidak memiliki uang. Dari ministry itu kami mendapatkan uang transportasi untuk membeli bensin motor kami untuk pelayanan, dan hanya cukup untuk itu. Kami memiliki satu orang anak yang kuliah di UNAI dan satu orang anak yang di SMA di Silapun dan satu lagi masih SD di Jakarta. Merupakan pergumulan yang berat bagi kami. Tapi puji Tuhan, saat itu juga saya bekerja di salah satu klinik di Jakarta dengan penghasilan yang kecil, yang pas-pasan. Kami sekeluarga selalu berdoa agar dari kekurangan kami bisa membantu anggota ministry kami. Hampir setiap hari kami berkunjung dari rumah ke rumah, berkenalan, bersahabat, dan bahkan belajar Alkitab bersama-sama. Setiap kami mau berkunjung, saya selalu siapkan buah tangan. Entah itu beras, minyak, ataupun mie instan, ataupun telur, dan apapun itu yang bisa saya siapkan. Saya simpan itu di jok motor, dan ketika kami berkunjung kepada orang yang benar-benar membutuhkan, maka saya berbagi kepada mereka. Berkat dan sedikit yang kami punya, kami bagi dengan mereka yang membutuhkan. Setiap kami kembali pulang ke rumah, kami berdoa dan berdiskusi untuk langkah selanjutnya. Saya selalu katakan kepada suami saya, mari kita berkomitmen melayani Tuhan dengan segenap hati. Semua masalah keluarga kita, kekurangan kita, dan bahkan penderitaan kita, Tuhan akan selesaikan. Kita percaya dengan satu firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi 4 ayat yang ke-19. Ini sangat menguatkan kami. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ministerial Spouses yang dikasihi Tuhan, pelayanan kami di ministry ini membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Dari tahun ke tahun semakin bertambah banyak jiwa-jiwa yang ada di ministry ini, hingga pada akhirnya ministry ini diorganisir menjadi sebuah jemaat. Melalui banyak pergumulan, jemaat ini pun semakin berkembang. Setiap tahun bertambah jiwa yang dibaptis dan menjadi anggota jemaat yang namanya Jemaat Karunia Kasih. Dulu saya merasa khawatir apakah saya bisa membantu suami saya di dalam pelayanan, tetapi doa-doa selalu saya panjatkan kepada Tuhan. Kami merasa lemah, kecil, dan tidak berdaya, baik itu dari kemampuan kami dalam melayani, terlebih kami tidak memiliki harta ataupun uang yang banyak. Firman Tuhan selalu menguatkan kami, sehingga kami percaya bahwa Tuhan akan sembuhkan. Filipi 4 ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sahabat Ministerial Spouses yang diberkati Tuhan, apa yang kami rasakan sangat ajaib Tuhan itu. Indah pada waktunya. Akhirnya pendeta pun diaktifkan kembali menjadi pengerja misi, dan Tuhan memulihkan keadaan perekonomian kami. Kami bisa lebih banyak membantu anggota jemaat yang sangat membutuhkan. Dua anak kami pun sudah menyelesaikan pendidikan menjadi seorang sarjana. Yang pertama sudah menjadi perawat, dia bekerja di Rumah Sakit Advent Bandung, dan yang kedua seorang sarjana akuntansi bekerja menjadi finance di satu perusahaan di Jakarta, dan yang kecil saat ini sedang menempuh pendidikan di kelas 11 SMA di Silapun. Tak terasa sampailah di tahun yang ke-7 pelayanan kami di Jemaat Karunia Kasih, mulai dari ministry diorganisir menjadi jemaat. Di tahun yang ke-7 ini Tuhan menghadiahkan kepada kami 25 jiwa yang dibaptis menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka, dan ada 12 jiwa yang belajar di KPA. Lalu pada awal 2026 ini pelayanan kami dipindahkan ke Jemaat Koinonia Ciputat. Tetapi saya sangat bahagia ketika mendengar 12 jiwa yang sedang belajar pada waktu itu, pada waktu kami tinggalkan. Saat ini sudah 7 jiwa yang dibaptiskan, dan di awal tahun ini mereka menjadi anggota Jemaat Karunia Kasih. Itulah jejak kasih kami yang kami tinggalkan. Di jemaat yang baru ini, di Koinonia, kami sedang mengajar beberapa pelajar Alkitab. Marilah kita
Kita doakan agar mereka akan mengambil keputusan untuk dibaptiskan. Demikianlah kesaksian pelayanan kami. Saya sampaikan ini dengan penuh rasa syukur karena Tuhan selalu menolong kami dalam setiap kesesakan kami, kesulitan hidup, dan apapun itu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Satu ayat terakhir yang kita yakini bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat yang ke-13. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. MSJBC Media, stronger together.